Bagi para keluarga penerima manfaat yang sedang menanti-nanti, menunggu-nunggu kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga bantuan pangan non-tunai BPNT atau bantuan sembako, baik untuk bulan Juni maupun bulan Juli. Nah, kira-kira daerah mana saja yang akan cair terlebih dahulu untuk bantuan PKH tahap 3 atau BPNT-nya? Dan kira-kira bank apa ya yang akan duluan cair? Nah, daripada penasaran, simak videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai info terupdate kabar pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga bantuan pangan non-tunai BPNT atau bantuan sembako hari ini tanggal 5 Juli tahun 2022. Nah, ini sudah hari Selasa ya, besok sudah hari Rabu. Kira-kira apakah ada kabar pencairan ya untuk hari ini atau mungkin besok? Dan untuk daerah mana saja bantuan PKH tahap 3 dan juga bantuan BPNT ini akan cair lebih dulu? Dan untuk bank apa ya? Apakah Bank BNI, Bank BRI, BTN, Mandiri atau BSI yang akan cair terlebih dahulu? Nah, simak videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, beredar kabar ya, banyak di media sosial ini. Mungkin Sobat YouTube sendiri ya di sini yang sedang menggebu-gebu mencari informasi terkait mengenai kabar pencairan baik bantuan PKH tahap 3 maupun mungkin bantuan BPNT untuk alokasi bulan Juni dan juga bulan Juli ini. Nah, kita ketahui sendiri bahwasannya memang untuk bulan Juli ini merupakan dimulainya jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 3. Untuk skemanya itu kan memang mulai bulan Juli, Agustus, September. Jadi di antara ketiga bulan ini. Karena untuk penyaluran bantuan PKH sendiri beberapa belakangan ini tidak serentak. Nah, ini dicairkan atau disalurkan per termin ya, tidak seperti di tahun-tahun yang dulu. Nah, untuk termin kedua kemarin atau tahap 2 maksud saya. Untuk tahap 2 kemarin ini ada 11 termin kalau nggak salah ya. Nah, kira-kira termin pertama untuk PKH tahap 3 ini nanti akan dicairkan kapan ya? Karena saat ini sudah memasuki bulan Juli tahun 2022. Hari ini sudah tanggal 5 Juli. Nah, ada berita yang di media sosial, banyak berita berseliweran ya di media sosial. Ada yang mengatakan PKH akan dicairkan atau BPNT dan PKH akan dicairkan sebelum Hari Raya Idul Adha. Nah, kira-kira ini apakah benar? Bahkan ada yang bilang, katanya ini yang bilang Presiden Jokowi. Nah, di sini perlu Sobat YouTube ketahui bahwasanya belum ada ya pengumuman resmi baik dari Kementerian Sosial, bahkan dari Presiden Jokowi terkait mengenai bantuan PKH kapan cairnya. Jadi itu ya. Jadi jika ada yang bilang bantuan PKH cair sebelum Hari Raya Idul Adha, ini adalah berita hoax. Jadi jangan sampai percaya. Oke Sobat YouTube. Nah, kira-kira kapan ya untuk bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT atau bantuan sembako alokasi bulan Juni dan bulan Juli ini cair? Nah, kalau BPNT bulan Juli dan PKH tahap 3 wajarlah kalau belum cair. Karena ini memang masih awal bulan Juli. Tapi kenapa kok BPNT atau sembako bulan Juni kok belum disalurkan atau dicairkan? Padahal waktu Ramadan kemarin itu bulan Mei itu cair duluan, dicairkan di bulan April, dipercepat ya pencairannya. Dan itu dalam bentuk tunai bersamaan dengan BLT minyak goreng Rp300.000.
Kemudian untuk alokasi BPNT-nya bulan April itu dicairkan dalam bentuk non-tunai. Ditransfer di kartu KKS berbentuk saldo sembako dan seperti biasanya dibelanjakan di e-warung atau agen yang sudah ditunjuk di daerahnya masing-masing. Nah, untuk bulan Juni kemarin BPNT ini memang mengalami keterlambatan dikarenakan memang ada pengajuan, proses pengajuan atau revisi ya, revisi untuk DIPA-nya ini karena belum disetujui oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Karena sebelum penyaluran bantuan, apalagi saat ini ada revisi ya, ada revisi untuk pengajuannya. Nah, itu harus melalui Kementerian Keuangan terlebih dahulu. Nah, karena anggarannya ini yang menyetujui ini adalah Kementerian Keuangan. Nah, mungkin Sobat YouTube sudah pernah tahu yang pernah saya jelaskan dulu bahwasanya untuk sebelum bantuan itu cair atau masuk ke kartu KKS itu terlebih dahulu Kementerian Sosial menerbitkan SK kemudian mengirimnya ke KPPN. KPPN ini adalah di Kementerian Keuangan. Dari KPPN kemudian menurunkan SP2D ke bank penyalur yang ada di pusat. Nah, ini prosesnya ini lama sekali. Nah, ini kalau anggarannya saja masih belum disetujui untuk alokasi bulan Juni, nah maka ini akan terjadi keterlambatan atau terhambat. Dan untuk PKH tahap 3 otomatis juga akan mengalami keterlambatan. Namun terlambat ini bukan berarti akan dicairkan beberapa bulan lagi. Nah, tapi tetap ya, ini kemungkinan ya kalau nggak akhir Juli, mungkin Agustus ya, mungkin Agustus ini karena memang jadwalnya itu antara bulan Juli, Agustus, dan September. Tapi ini hanya prediksi saya. Jadi bukan merupakan bukan merupakan info yang paten, yang baku. Nah, jadi ini hanya prediksi saya. Kemungkinan yaitu sekitar akhir bulan Juli atau mungkin bahkan bisa Agustus untuk PKH tahap 3 termin 1. Kalau BPNT-nya untuk bulan Juni mungkin akan lebih dulu disalurkan atau dicairkan. Kemudian menyusul PKH tahap 3 dan juga BPNT untuk alokasi bulan Juli. Seperti itu ya Sobat YouTube. Kemudian kira-kira daerah mana saja yang nanti akan cair duluan untuk PKH tahap 3 dan juga BPNT-nya. Nah, kalau merujuk di tahap 2 kemarin, itu biasanya ini hanya analisa ya, bukan merupakan sebuah informasi yang harus ditelan mentah-mentah. Jadi, menurut pengalaman di tahap 2 kemarin, yang cair duluan untuk bantuan PKH-nya itu, pertama itu dicairkan biasanya di tahap 1 juga mungkin ya, di daerah-daerah wilayah daerah timur, seperti Papua, kemudian Sulawesi, seperti itu ya. Kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, itu biasanya di wilayah timur terlebih dahulu karena mungkin di sana itu penerimanya itu sedikit, tidak seperti di Jawa dan Sumatera. Seperti itu ya Sobat YouTube. Jadi wilayah-wilayah yang daerah timur yang kemungkinan nanti bisa saja seperti di tahap 2 kemarin akan cair terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja Jawa dan Sumatera terlebih dahulu yang juga bisa cair. Karena ini hanya prediksi saja ya, menurut pengalaman atau analisa di tahap sebelumnya, yakni tahap 2 kemarin. Kemudian bank-banknya, untuk yang cair duluan bank apa? Nah, ini juga tidak bisa ditebak juga ya, untuk bank yang lebih cair duluan, karena Bank BNI ini kayaknya paling banyak ya untuk penerima bantuan yang menerima KKS. Kemudian biasanya disusul bank, biasanya kadang yang lebih cair dulu BNI, kadang yang cair lebih dahulu BRI, atau mungkin BNI atau Mandiri dulu. Nah, biasanya BTN ini agak terlambat ya, biasanya agak terlambat cairnya daripada bank-bank penyalur yang lain. Nah, jadi tidak pasti ya bank apa dulu yang cair duluan untuk bantuan PKH tahap 3 maupun BPNT, dan juga untuk daerah mana saja yang akan cair duluan ini belum pasti. Tapi kalau mengacu di tahap 2 kemarin, biasanya yang dicairkan duluan itu di wilayah timur terlebih dahulu. Nah, apakah mungkin akan cair minggu ini?
Allah alam, saya juga tidak bisa memastikan. Bisa saja minggu depan, atau minggu depannya lagi, atau mungkin akhir bulan, atau bahkan bulan Agustus. Nah, untuk memastikannya, tunggu informasi dari pendampingnya, karena itu merupakan info yang paling valid. Sampai pendamping mendapatkan namanya SP2D. Atau, Anda juga bisa mendaftarkan bagi yang bank penyalurnya sudah ada layanan SMS banking. Nah, Anda juga bisa mendaftarkan SMS banking cukup dengan HP yang bisa menerima SMS di bank penyalurnya. Kalau BRI ya di bank BRI-nya, kalau BNI ya di bank BNI-nya, kalau BTN ya di bank BTN-nya. Bisa mendaftarkan SMS banking, mungkin biayanya murah ya, mungkin hanya 5.000. Karena dengan SMS banking Anda akan bisa mengetahui secara tepat waktu itu juga, detik itu juga, jam itu juga, jika ada saldo bantuan PKH yang sudah masuk di rekening atau kartu KKS Anda. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.